ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Agung Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang mendengarkan melalui radio Ishkarima, Suwiba dan juga Dakwah Syariah Solo, RDS Solo, mudah-mudahan semua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita di dalam majelis ini kita mendapatkan barokah daripada ilmu yang dikupas dan dibahas pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan muamarat a'daul Islam. Judul daripada kajian kita di pagi hari ini adalah muamarat a'daul Islam. Artinya adalah konspirasi musuh-musuh Islam terhadap penegak kebenaran. Studi kasusnya adalah bagaimana rezim Fir'aun memperlakukan kepada Nabi Musa alaihissalam dimulai dari ayat ke-18 sampai 22 surat Al-Qasas. Pada bagian yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan ayat 1 sampai 7 berbicara tentang janji Allah dan bagaimana cara memenuhi janji tersebut. Kita belajar dari kasusnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi perundang-undangan yang zalim pada zaman itu
yang mengharuskan penyembelihan bagi kelahiran jenis kelamin laki-laki. Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Al-Qasas ayat keempat. Maka pada kesimpulannya adalah kita harus melaksanakan perintah sekecil apapun, dan kita harus yakin dengan janji Allah. Sebagaimana perintah itu dijalankan untuk menyusui Nabi Musa saat masih kecil, sampai kemudian ibunya yakin bahwa atas janji Allah setelah dihanyutkan itu, anaknya yang dihanyutkan itu akan kembali ke pangkuannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memenuhi janji tersebut? Kita juga sudah membahas dimulai dari ayat ke-8 sampai ke-10, yang pada dasarnya adalah janji Allah itu adalah benar, dan semua janji itu pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyiapkan sebab-sebabnya terlebih dahulu, dengan cara menyiapkan semua yang berkaitan dengan janji tersebut untuk ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menggerakkan ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan sungai yang dipilihnya adalah yang melewati depan istana, lalu menggerakkan istrinya Fir'aun untuk memungut anak tersebut sampai memeliharanya di dalam istana, bagian dari sebab yang sedang disiapkan oleh Allah untuk menuju kepada janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita juga sudah membahas dimulai dari ayat ke-10 sampai ke-14 adalah kita diingatkan bagaimana kita dibimbing untuk menanti janjinya Allah itu saat belum datang, dengan cara menguatkan keimanan di antara kita. Hati kita ini kita kuatkan keimanan. Kita lanjutkan, yang kedua adalah mencari sebab atau mengupayakan sebab untuk mendekatkan kepada janji dan pertolongan tersebut. Kemudian melakukan langkah yang tidak ceroboh, hati-hati di dalam mengambil langkah. Dan yang berikutnya adalah kita mengambil peluang pada saatnya yang tepat, pada waktunya yang tepat, sebagaimana saudaranya ibunya Nabi Musa yang mengambil peluang untuk menyusui adiknya ini saat Nabi Musa alaihissalam tidak mau disusui oleh siapapun saat dipelihara di dalam istana. Inilah momentum titik kembalinya Nabi Musa kecil setelah dihanyutkan. Wa harramna alaihil maradi'a, kami haramkan kepada siapapun untuk menyusui kepada Nabi Musa. Dan cara inilah merupakan cara Allah untuk mengembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada pangkuan ibunya. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Dan kami benar-benar kembalikan Musa kecil itu kepada ibunya, agar kemudian dia tidak bersedih kembali. Dan lebih jauh pelajaran ini semua adalah walita'lama anna wa'dallahi haq, agar ibunya Nabi Musa, agar kita semua tahu
bahwa semua janji yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi sebagaimana apa yang telah dijanjikan. Anna wa'dallahi haq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari kalangan manusia ini tidak menyadari dan tidak mengertinya. Marilah kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku sabar dan yakin dalam menanti janji Allah ini dengan penuh perhatian dan penuh keyakinan, seraya mengupayakan dari sebab-sebab yang bisa mendekatkan kepada janji dan pertolongan tersebut. Karena itulah cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Qasas. Marilah kita lanjutkan. Di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sesudah Nabi Musa dewasa, sesudah Nabi Musa dijadikan sebagai seorang rasul, karena janji Allah kepada ibunya Nabi Musa, selain mengembalikan kepangkuannya, kelak nanti kalau besar akan dijadikan pemimpin di kalangan Bani Israel dan dijadikannya sebagai rasul. Dan dalam konteks ini dimulai dari ayat ke-14 sampai kepada 18 adalah tatkala Nabi Musa ini sudah beranjak dewasa, maka kemudian Allah karuniakan kepada Nabi Musa ini ilmu dan hikmah. Pada perjalanannya, karena beliau sebagai penegak kebenaran, karena Nabi Musa ini nanti akan menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakatnya, maka rintangan silih berganti, fitnah datang bertubi-tubi, bahkan kemudian ancaman-ancaman termasuk pembunuhan dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Itulah yang diabadikan mulai dari ayat ke-18 sampai ke-22 dari surat Al-Qasas. Marilah kita bahas tentang tentang muamarat, konspirasi, kelicikan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Fir'aun berikut bala tentaranya dalam mensirnakan dan menghabisi penegak kebenaran yang bernama Musa alaihi salam. Diawali dari surat Al-Qasas ayat ke-20. Mohon maaf saya tidak membawa laptop, monggo bagi yang membawa Quran dibuka. Surat Al-Qasas ayat ke-20. Di dalam ayat ini Allah mengenalkan adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh rezim Fir'aun pada zaman itu kepada Nabi Musa. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah min aqsal Madinah, dari penjuru kota, rajulun, seseorang, yas'a, bergegas-gegas, qala ya Musa, memberikan informasi kepada Nabi Musa, yang informasi ini dikenal dengan nama informasi A1, sangat bisa dipercaya. Apa isinya? Qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka, sesungguhnya para pembesar Fir'aun berikut pengikut-pengikut dan pembela setianya serta bala tentaranya, ya'tamiruna bika, melakukan permufakatan jahat,
Jadi kalau pengen tahu kata mu'amarat itu diambil dari kalimat mana, maka di dalam ayat itu diungkapkan ya'tamiruna bika, bahwa rezim Fir'aun itu melakukan permufakatan jahat. Apa permufakatan jahatnya itu kepada Nabi Musa? Liyaqtuluka, untuk membunuhmu wahai Nabi Musa. Maka kata orang yang membawa informasi A1 ini, fakhruj, keluarlah anda dari negeri Mesir ini. Inni laka minan nasihin, aku tidak lebih hanya memberi nasihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari ayat ke-20 ini, ternyata permufakatan jahat, ternyata kelicikan itu ada bagi para penegak kebenaran, ada bagi para penegak kebajikan. Fitnah, ancaman, rintangan, apapun bentuknya, permufakatan jahat itu bisa jadi dialami oleh penegak kebenaran. Karena itu diabadikan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan di hadapan para penegak kebenaran itu ada musuh. Begitu Allah berfirman, Al-An'am 112. Musuh dari kalangan jin, setan dari kalangan jin, dan juga setan dari kalangan manusia. Sayatinal insi wal jinni. Bahkan di dalam ayat ini diawalkan setan dari jenis manusia, baru kemudian setan dari jenis jin, menandakan bahwa setan dari jenis manusia itu ada di sekitar kita. Perlu waspada dan perlu hati-hati. Jadi siapapun yang menegakkan kebenaran, siapapun yang berada di barisan kebenaran, pasti rentan terhadap ancaman permufakatan jahat ini dari pihak-pihak manapun. Maka semua kita dituntut untuk berhati-hati terhadap fitnah-fitnah tersebut, ancaman-ancaman tersebut, karena bisa jadi itu menjadi alat untuk menjebak bagi penegak kebenaran tersebut. Ternyata ancaman ini tidak berhenti pada diri Nabi Musa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapati ancaman yang sama. Mari kita lihat pada surat Al-Anfal ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka melakukan makar, yamkuru di situ makar, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan salah satu dari 3 hal yang kemudian dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, liyuthbituka. Nabi bermaksud ditahan atau dipenjara,
dalam bahasa keren yang sedang berjalan di tengah kita ini namanya dilakukan kriminalisasi. Ya. Kriminalisasi pada sekelompok tokoh tertentu, orang tertentu, ya, akibat dari ucapannya ataupun tindakannya. Lalu yang kedua atau bahkan bisa jadi seperti yang dialami Nabi, au yaqtuluka, atau mereka berusaha untuk membunuhmu. Tertingginya tentu menghilangkan nyawa penegak kebenaran tersebut, tapi paling tidak mereka bisa jadi akan membunuh karakter assassination dengan melakukan upaya fitnah-fitnah yang menimpa kepada umat ini. Dan yang ketiga adalah au yukhrijuk, atau mengusir dari negeri yang kita tempati ini, sehingga kita menjadi orang yang asing dari tempat kita ini, asing di negeri yang kita dilahirkan di tempat tersebut. Dan ketiga-tiganya dialami oleh Nabi Muhammad SAW hingga berujung Nabi harus terusir dari tempat kelahirannya di Mekah dan harus berhijrah sampai ke Madinah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu disadari oleh kita semua, bahwa sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad ini, pelaku kebenaran, penegak kebenaran selalu saja akan ada rintangan dan tantangan, selalu saja akan ada fitnah yang terus mengintai kepada mereka, selalu saja ada risiko yang bisa jadi dihadapi oleh mereka ini. Maka semua kita harus menyadari bahwa bisa jadi penegak kebenaran itu akan mengalami nasib yang sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam alam modern ini kita mendapati seorang Habib yang gigih menegakkan kebenaran, mendakwahkan keislaman, harus kemudian dia berhijrah sementara waktu, berada di Mekah untuk menghindari berbagai ancaman fitnah ini. Seorang guru kita, Ustadz Abdus Somad, yang berakhir ini mengalami keadaan di mana dia harus terfitnah dan dia harus dilaporkan ke polisi berkaitan dengan khutbah yang beliau sampaikan di dalam sebuah masjid yang menerangkan tentang akidah Islam yang sebenarnya. Sesungguhnya yang diterangkan oleh beliau ini adalah surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Bagaimana akidah seorang muslim tentang Nabi Isa. Tapi keterangan ini dicoba untuk dipelintir, dicoba untuk diperdaya, bagaimana ini menjadi sebuah delik hukum dalam kehidupan kita ini. Nah, ini semua menjadi kenyataan bahwa ancaman itu ada di tengah-tengah kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan beragama ini selalu saja ada upaya konspirasi, selalu saja akan ada upaya permufakatan jahat oleh kelompok-kelompok tertentu dalam menghadang kebenaran ini. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengenali apa bentuk-bentuk
permufakatan jahat atau konspirasi yang menimpa kepada kita semua ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jenis permufakatan jahat atau konspirasi itu menimpa kepada kita semua. Pertama adalah tantangan konspirasi itu datang dari eksternal, dari pihak-pihak yang tidak menyenangi agama ini. Lalu yang kedua adalah tantangan konspirasi ini datang dari eksternal melalui internal. Jadi menggunakan pihak-pihak tertentu memperdaya sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang sesungguhnya terpengaruh oleh kejahatan dari luar. Dia dijebak, dipengaruhi, hingga justru saudara muslim kita ini melakukan kejahatan terhadap saudara muslimnya sendiri. Itu namanya tantangan konspirasi dari luar, tantangan konspirasi dari dalam karena pengaruh dari luar. Yang ketiga adalah tantangan internal di tengah umat Islam kita ini. Mari ketiga ini kita bahas semua, sebagaimana yang disebut di dalam surat Al-Isra ayat ke-73. Sesungguhnya tantangan itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah tantangan yang sifatnya lunak, konspirasi yang tidak menggunakan kekerasan, yang itu dikenal dalam syariat kita, ayat kita dikenal dengan nama iftitan, sebuah bentuk jebakan ataupun fitnah yang bisa jadi menimpa kepada kita semua. Dan jenis yang pertama ini adalah selalunya bisa jadi musuh-musuh di luar itu menggunakan cara, menggunakan pihak-pihak internal kaum muslimin yang justru akan melakukan kerusakan dan tindakan yang sangat tidak benar masuk di dalam lingkaran kaum muslimin ini. Bentuknya seperti apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isyarat itu pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh Hudzaifah. Nabi kita ditanya oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Ditanya, wahai Nabi, wahal ba'da hadal khairi min syarr? Wahai Nabi, setelah kami memperoleh kebaikan ini, apakah nanti akan datang fitnah baru tentang kejelekan ini? Maka Nabi kita menjawab, qala na'am, benar wahai Hudzaifah. Apa fitnah itu ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian menjawab, du'atu ala abwabi jahannam, para penyeru, para pendakwah, para tukang ajak-ajak, para intelek, para ahli ilmu, tapi berdiri, kata Rasulullah, di atas pintu jahannam, di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang memenuhi panggilan para penyeru, pendakwah yang berdiri di depan pintu jahanam itu, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Begitu Rasul bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Maka Hudzaifah seorang yang sangat cerdas dan cerdik
meminta agar dia tidak terjebak di dalam suasana itu, beliau bertanya, sifhum ya Rasulullah, tolong kami itu diberi ciri-cirinya ya Rasulullah, tolong kami itu diperlihatkan ciri-cirinya ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini menyatakan ciri-cirinya adalah hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulitnya sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, bajunya sama dengan kita, bahasanya, ungkapan keislamannya sama dengan kita. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Apa artinya Bapak Ibu semua? Musuh yang pertama ini atau orang yang melakukan kejahatan yang pertama ini ternyata itu adalah datang dari kalangan internal kaum muslimin yang bisa jadi memiliki status sosial di kalangan orang mukmin ini, baik sebagai ustadz, sebagai dosen agama, sebagai kemudian konsultan agama, bahkan bisa jadi sebagai hakim agama, karena bisa jadi kuliahnya di fakultas-fakultas agama. Tapi perilaku yang dimainkan itu sesungguhnya sedang memainkan perannya musuh-musuh dari luar yang dimainkan di dalam internal kaum muslimin. Profesor Abdul Jamal, guru besar kebudayaan Islam di Ummul Qura di Mekah, beliau menulis buku judulnya adalah Al-Muftarayat alal Islam. Sudah diterjemahkan, judulnya adalah Orientalisme Islam. Orang-orang yang akan melakukan upaya pemalsuan terhadap Islam, orang-orang yang akan melakukan kerusakan terhadap Islam ini. Di mukodimah buku tersebut beliau ingatkan kepada kaum muslimin akan konspirasi dan bahaya fitnah ini dengan cara mengutip potongan hadis yang panjang dari Hudzaifah ibnul Yaman tadi. Beliau nyatakan dalam tulisan tersebut adalah mengutip atau memotong hadis itu dengan mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, yaitu sifat-sifat sekelompok orang yang menjadi pendakwah, penyeru, menjadi guru agama, dosen agama, jadi cendekiawan, tapi duduknya atau berdirinya di pintu mana tadi Pak? Jahannam. Kata Rasulullah, berdirinya di pintu jahanam. Rasul mensifatinya, mereka ini kulitnya sama dengan kalian, bahasanya sama dengan kalian, alias gak beda dengan kalian. Siapa mereka ini? Maka profesor ini dalam buku tentang kebohongan-kebohongan terhadap Islam ini, Al-Muftarayat alal Islam ini, maka beliau mengingatkan kepada kaum muslimin harus berhati-hati karena menyayangkan sekali ada sekelompok intelek Pak? Kelompok intelek yang berkiblat ke barat dan justru membelakangi nilai-nilai Islam. Jadi intelektual muslim, saya ulang ya, intelektual muslim, kata beliau,
mensikapi terhadap potongan hadis ini, kulitnya sama dengan kalian, bahasanya sama dengan kalian, itu kulitnya sama dengan kita ini, adanya sekelompok intelek cendikiawan muslim. Cendikiawan apa cendawan, Bu? Intelektual atau intelek, Bu? Ya. Kalau kerjaannya bongso yang kotor-kotor itu lebih tepat disebut apa? Nggih. Nah, itu justru berkiblat ke barat dan membelakangi nilai-nilai Islam. Acuan yang dipakai itu ilmu yang diambil dari barat. Yang diambil dari barat. Yang kemudian dikenal dengan nama liberalisme Islam, sekularisme, kemudian pluralisme, kemudian feminisme, kemudian yang kelima adalah sinkritisme. Ya. Melalui ilmu hermeneutika, yaitu teori menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran ala Injil yang mereka pelajari di barat, maka kemudian mereka pulang ke negeri kita ini dengan membawa pemahaman-pemahaman yang sudah terkontaminasi oleh virus-virus jahat tersebut. Virus-virus jahat ini kemudian tanpa disadari itu kemudian menyebar, meluas di kalangan umat Islam. Kenapa demikian? Karena yang membawa ini adalah sosok sebagai sosok seorang ustadz, bahkan kadang seorang dosen, bahkan kadang seorang rektor, bahkan dekan, bahkan intelektual muslim, bahkan kemudian juga para cendikiawan muslim. Sedikit saya bongkar sebagaimana buku yang pernah mereka ungkapkan. Jadi fitnah itu kalau di Indonesia, ya, kejahatan konspirasi itu kalau di Indonesia dimulai sejak tahun 55. Ya, sejak tahun 55 saat pertama kali mahasiswa-mahasiswa muslim dari berbagai fakultas agama di Indonesia ini dikirim ke barat, kuliah Islam ke barat, baik yang ada di McGill, Kanada, Ohio, Chicago, Leiden, dan sederetan universitas-universitas barat yang menyediakan materi pembelajaran tentang keislaman ini yang sejatinya mereka tujukan sebagaimana para orientalis ini untuk merusak Islam, tapi mereka kemudian beralasan sedang membangun jalan Islam yang baru, ya, membangun cara pandang Islam yang baru. Inilah para intelek yang keblinger itu terjadi sejak tahun 55. Saya pengen bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira virus itu sudah menjalar di kita apa belum? Sudah dong. Ya. Virus liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan sederetan yang lain itu menjalar tanpa bisa dibendung. Kenapa? Karena pembawa virus ini datang kepada umat ini sebagai guru agama, datang kepada umat ini sebagai dosen agama, dosen di fakultas agama, karena mereka datang sebagai intelektual muslim dan sering tampil di berbagai media,
dan inilah yang menyebabkan percepatan virus jahat ini itu segera menyebar ke tubuh kaum muslimin di Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disertasi seorang doktor, kandidat doktor, maaf saya pakai inisial saja karena nggak pantas pakai nama Abdul, inisialnya AZ. Sebagai penghamba Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana itu nggak pantas nama ini disematkan ketika seorang dosen ini dengan sengaja menulis bahwa perkawinan seks tanpa hubungan nikah yang legal melalui akad ijab qabul itu dibolehkan. Disertasi ini muncul, mohon maaf sekali, muncul dari sebuah fakultas agama di Indonesia, UIN Sunan Kalijogo, Masya Allah. Penulisnya itu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Kartosuro, cedak kok ini. Masya Allah. Ya. Jadi sebuah syariat yang sudah baku, sudah ditetapkan kebakuannya oleh agama ini tentang zina itu haram, di dalam disertasi itu dibiaskan bahwa di Quran belum ada definisi tentang zina, belum ada definisi tentang apa ini zina. Mungkin nekat jadi gampang nih nggih. Coba anakmu wedok gak ngrene tak zinai iki, zina iki ngene iki, ngono lho. Zina iki ngene iki, ngono. Nggih. Ya. Kira-kira yang menulis itu gimana? Kalau anaknya perempuan kemudian dizinai boleh tidak? Ya, jelas gak boleh. Apalagi istrinya dizinai boleh tidak? Apalagi kemudian ibunya dizinai boleh tidak? Ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini terjadi di negeri kita. Ya. Ini terjadi di tempat kita. Ini sesungguhnya cuman bagian kecil, di balik itu masih sangat besar, karena rencana jahat ini, konspirasi ini sudah mulai sejak tahun 55. Ya. Kejahatan musuh melalui orang-orang internal dari kaum muslimin ini itu adalah sudah berjalan sejak tahun 55 untuk di Indonesia ini. Sehingga dari waktu ke waktu ada orang-orang yang mencoba untuk melakukan kejahatan terhadap Al-Quran. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Allah. Ada yang melakukan kejahatan terhadap Islam ini, justru, saya ulang, justru datang dari internal kaum muslimin. Maka kalau ternyata demikian, saya kok tidak menyarankan putra putri bapak itu sekolah kepada para dosen-dosen yang geblinger tadi. Ya. Walaupun tempat kuliahnya itu di fakultas syariah, bayangkan gitu, fakultas apa? Syariah. Bayangkan di tahun 2003 Fakultas Syariah di UIN Semarang itu mengeluarkan jurnal, mengeluarkan jurnal. Judul jurnalnya itu saja, judulnya mawon pun boten enak. Judulnya niku izinkan kami berzina. Izinkan kami berzina.
Judul yang lain jurnalnya itu Fakultas Syariah loh gini, Syarengah, nek kurang jelas. Fakultas Syarengah itu menulis sebuah tulisan bahwa LGBT itu hubungan sesama jenis itu boleh. Dari fakultas apa ini? Dari Fakultas Syariah. Ya. Maka saya sarankan hati-hati nyekolahkan putrane daripada nanti dapat gelar SAG, ya, sarjana agak-agak gimana gitu. Mending harus hati-hati. Mending harus hati-hati. Karena fitnah ini, konspirasi ini, permufakatan jahat ini sedang berjalan di tengah kita. Ini saya baru cerita yang lunak-lunaknya, nggak pakai fisik loh Pak ini, nggak pakai fisik, alias cuman perang pemikiran atau dikenal dengan nama ghazwul fikri. Ya. Orang melakukan merusak pemikiran-pemikiran ini yang sedang beredar di kalangan umat Islam ini. Ya. Nanti akan muncul juga seorang tokoh intelek muslim juga yang menyatakan bahwa jilbab itu adalah budaya Arab dan tidak diwajibkan bagi muslimah ini. Sedangkan di dalam surat An-Nur ayat ke-31 dengan jelas bagaimana pakaian itu harus dipakai bagi seorang wanita, mana yang besar, mana yang menutupi muka, menutupi kepalanya, kemudian mana yang sampai berada di bawah dadanya, mana yang tidak menampakkan titik-titik yang menunjukkan daya tertariknya. Sebab menurut ceritanya itu gara-gara pandangan dari sekelompok intelek muslim ini bahwa jilbab itu adalah budaya Arab, ya, bukan ajaran dari Islam ini, ya. Kita boleh pakai, boleh juga tidak. Itu kemudian ada yang kemudian berinovasi. Kalau di dalam surat An-Nur itu titik-titik tertentu dari badan wanita itu tidak dibolehkan, maka nanti akan muncul fashion jilbab baru itu ya jilbab neng kemudian dilobangi ngarep loro. Loh katanya apa? Karena nggak diatur. Kan boleh, fashion itu boleh. Gitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi kerusakan itu semakin menjadi-jadi di tengah umat kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ancaman kita jauh lebih besar oleh keadaan ini. Mari kita lihat undang-undang PKS, ya, tentang kekerasan seksual ini sejatinya adalah kepada siapapun yang melakukan kejahatan seksual ini, dia tidak boleh untuk diperlakukan apapun, termasuk diantara nanti otomatis orang yang melakukan LGBT itu tidak lagi mendapatkan tuntutan apa nih, hukum di Indonesia ini, yang undang-undang itu sedang digodok di DPR. Nah, hati-hati para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin itu terjadi di negeri? Mungkin karena para inteleknya, para konsultan agamanya, para sumber-sumber agamanya sebagiannya sudah keblinger. Bayangkan justru yang memberikan pembelaan, ya, pembelaan tentang LGBT, nikah sesama jenis, itu justru datang dari fakultas agama, justru datang dari seorang dosen, ya, yang kemudian menyatakan, memberi statement,
Allah itu tidak melihat orientasi seksual. Yang dilihat Allah itu cuman takwa, kata dia. Ketoke apik nggih kalimatnya. Ning niki kalimat yang sangat menggelincirkan sekali. Alias ngeten, jenengan itu tetap bertakwa walaupun orientasinya seksual itu jenengan seneng karo kambing niku mboten napa-napa. Seneng karo sapi ya itu. Nek kurang gede seneng karo gajah. Menyalurkan seksualnya kepada makhluk lain ya, makhluk apa ini? Lain. Ini semua menjadi fitnah bagi kita yang sedang berada di tengah-tengah kita ini. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi fitnah itu akan semakin membesar karena itu sudah menggurita sejak tahun 55. Maka semua kita marilah jaga putra putri kita, jaga keluarga kita, ambil asupan kebenaran itu dari tempat yang sebaik-baiknya. Ambil asupan kebenaran itu dari jalan yang baik. Cara ngukurnya gimana Pak Ustadz? Cara mengukur bahwa ajaran kebenaran itu disampaikan dengan cara yang baik gimana? Pertama itu harus menggunakan sumber utamanya atau masdar talaki, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup apa tidak dari sini? Cukup hanya menggunakan sumber ini, sumbernya sudah benar. Tapi yang kedua adalah cara memahaminya atau metodologi memahaminya harus menggunakan metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode yang diakui oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, jalanku, dan jalan para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah jalannya Rasul dan para sahabat itu sebagai apa nih? Jalan kebenaran dengan gigi gerahammu yang sangat apa nih? Kuat. Jangan bergeser dari tempat tersebut. Lalu yang ketiga harus kita pastikan ya, harus kita pastikan bahwa yang membawa kebenaran itu, yang mengajarkan Al-Quran itu benar-benar orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar dan tidak terkontaminasi oleh virus sipilis tadi Bu. Tahu virus sipilis? Sipilis itu artinya sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Virus-virus jahat yang tadi sudah merambat di kalangan intelektual muslim tadi itu kita hindari. Kita hindari karena bisa jadi bukan pengen memperbaiki pada kita ini, tapi justru akan merusak terhadap kehidupan kita di dalam beragama ini. Bayangkan gara-gara memahami salah dalam milkul yamin, dalam disertasi doktor yang lagi heboh itu Bu ya, yang lagi heboh ini adalah kemudian dinyatakan bahwa perlakuan hubungan seks yang tidak melalui nikah itu jadi boleh. Gara-gara memahami milkul yamin alias perbudakan ini dengan cara yang salah. Dan inilah yang sekali lagi perlu diwaspadai. Anehnya dosen pembimbingnya ngapake Pak? Juga meloloskan disertasi ini. Kira-kira melu-melu geblinger napa mboten? Podo wae. Jadi perlu kehati-hatian dari semua kita karena agama ini menjadi panduan kita di masa mendatang, menjadi panutan kita di masa mendatang agar kita tidak terjebak.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan barisan kelompok liberal ini, barisan kelompok kelompok sekuler ini, kelompok feminisme ini, kelompok-kelompok ini, itu kemudian mulai ada yang mengeluarkan statement. Ya, nanti kapan-kapan itu saya babakan. Ya, itu statement yang dibawa ini orang yang menjadi gurunya mereka ini, itu mengeluarkan statement, ngapunten niki, saking jahatnya nih Pak. Jadi nek berhubungan dengan sesama jenis pakai kondom, dengan beda jenis pakai kondom itu bukan zina karena nggak bersentuhan langsung. Jadi Masya Allah, ini ada lagi ya. Dan orang ini seorang tokoh yang dikeluarkan di Mesir, mengeluarkan statement ini sebagaimana acuan pemikiran sang dokter ini tadi, yang disertasinya diloloskan ini adalah mengacu kepada pemikiran Muhammad Sahrur yang ada di Mesir, yang melakukan kejahatan dan penyimpangan terhadap Islam ini. Maka berhati-hatilah kita semua agar tidak terjebak di dalam fitnah dan konspirasi ini, karena sedang berada di tengah-tengah kita semua. Insya Allah kita terangkan konspirasi jahat yang kedua dengan bentuk kekerasan pada pertemuan berikutnya. Kami cukupkan ini saja. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.